Hiyo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat berlibur untuk kalian di akhir pekan ini ya, sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Berhubung chapter 1062 di minggu ini tidak rilis alias libur, jadi kali ini Tamagon akan memprediksikan bagaimana kelanjutan chapter berikutnya yang akan rilis di minggu depan. Nah, untuk video kita kali ini Tamagon akan memprediksikan chapter berikutnya yang nanti akan merujuk kepada apa isi dari dua chapter belakangan ini. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ulas mengenai lanjutan chapter berikutnya. Ada banyak hal yang bisa menjadi cerita selanjutnya pasca kru bajak laut topi jerami beserta dengan Jewelry Bonnie sudah berlabuh di pulau dari Vegapunk. Salah satunya, bagaimanakah pergerakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh kelompok Luffy beserta dengan kawan-kawannya yang terpisah dari anggota kru yang lain. Bagaimanakah juga nasib dari Koby di tangan dari Kurohige? Apakah ada kans beberapa anggota dari Sword akan menjemput Koby dan menyelamatkannya menuju ke pulau Beehive? Biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Hal pertama yang nanti akan kita bisa lihat kemungkinan akan melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya yang dimana terlihat kru bajak laut topi jerami bertemu dengan gadis yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Gadis ini memberikan informasi bahwa sekarang mereka sudah mendarat di suatu pulau dengan teknologi yang canggih. Mereka berada di dalam pulau 500 tahun lebih unggul dari pulau lainnya di One Piece. Mereka tentunya akan sangat banyak melihat teknologi-teknologi aneh yang super canggih di pulau ini. Ikan hiu robot itu hanyalah salah satu dari sekian banyak robot-robot yang nanti akan mereka temukan di pulau Egghead ini. Namun ada satu robot yang paling canggih di pulau ini dan menjadikan dirinya sebagai pelindung dari pulau ini. Siapapun yang datang ke pulau ini pasti terdeteksi informasi yang sangat detail dari orang tersebut. Robot ini langsung merekam semua histori informasi yang dimiliki oleh para tamu ini. Jadi tentunya tidak ada yang bisa macam-macam dan melakukan hal kriminal yang ada dalam pulau masa depan yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk ini. Para kru dari bajak laut topi jerami pun akan melihat lebih banyak robot yang ada di sini daripada manusia itu sendiri. Gadis ini pun mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu robot dari ciptaan Dr. Vegapunk. Berlanjut, bocoran pun mengatakan bahwa salah satu dari kru bajak laut topi jerami yaitu Franky sangat senang mendengar kabar bahwa mereka sudah berlabuh di pulau milik Vegapunk. Informasi besar pun kemungkinan terungkap di chapter 1062 yang mengatakan bahwa rahasia besar milik Franky sebentar lagi akan segera terungkap. Nah, kemungkinan rahasia yang dimiliki oleh Franky ini akan ada hubungannya dengan latar belakang dari karakter ini sebenarnya dari awal. Sungguh aneh kan rasanya dia dibuang dari kecil oleh orang tuanya dan dipungut oleh Tom. Belum lagi nama aneh dari karakter ini yang awalnya namanya adalah Katiflam, kemudian berubah menjadi Franky. Dan satu lagi yang aneh adalah dia pernah ditabrak oleh kereta dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Lalu entah kenapa ia bisa hidup kembali dan memodifikasi dirinya sendiri dan menjadi seorang cyborg. Beberapa kejanggalan ini bisa jadi salah satunya akan disebut dalam chapter ini. Namun yang pasti masih belum akan diungkap secara rinci bagaimana rahasia ini sebenarnya. Jadi nanti kita akan bersama-sama akan membahas mengenai masa lalu dan latar belakang terbentuknya karakter Franky ini dengan banyak sekali rahasia yang dimiliki olehnya. Jadi kita akan bahas dalam video kita berikutnya ya. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan, oke? Satu hal yang terjadi lagi, kita akan berlanjut di mana akan memperlihatkan kelompok dari Jewelry Bonnie ditangkap oleh beberapa robot yang menggunakan senjata batu laut untuk menangkap mereka. Mereka langsung dibawa ke laboratorium penelitian dari Dr. Vegapunk. Luffy dan kawan-kawannya akan ditangkap oleh beberapa robot. Mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa arc sering menceritakan Luffy yang pada saat masuk ke sebuah pulau malah dia tertangkap oleh orang di sana. Seperti kasus contoh di Pulau Whole Cake yang dimana dia tertangkap oleh buku dari Mondior. Pernah terjadi lagi di Pulau Alabasta, Luffy beserta dengan teman-temannya pernah dipenjara di sana. Dan yang paling terbaru di Pulau Wano Kuni, Luffy dan juga Yutas Kapten Kid dipertemukan di penjara di kawasan Udon. Nah, dengan melihat beberapa arc yang sudah terlewatkan dengan model kasus yang sama, jadi pantas saja ya mungkin rasanya akan ada robot yang akan menangkap Luffy kembali karena sistem dari pulau tersebut mendeteksi adanya penyusup yang masuk ke dalam pulau ini.
Nah, pada saat Luffy dan kawan-kawannya ini sudah ditangkap dan masuk ke Pulau Vegapunk, Smoker muncul dan tampak berbeda dari biasanya. Dia berkunjung ke pulau dan melihat Luffy ditangkap dalam laboratorium milik Vegapunk. Kemungkinan kita akan kembali diperlihatkan reuni yang terjadi antara Smoker dan juga Luffy dalam pulau ini. Sudah sangat lama sekali kan kita tidak melihat dua orang ini saling bertatap muka. Mungkinkah bisa jadi dalam arc Vegapunk ini kejadian terulang lagi dalam arc Punk Hazard, yang dimana Luffy dan juga Smoker akan bekerja sama satu sama yang lainnya. Berlanjut, sekarang kita akan mengetahui hal yang menakjubkan yang ada di pulau ini, yang dimana kapal telur yang berada di pulau Egghead ini adalah memori utama dari pemikiran Dr. Vegapunk dan merupakan robot yang paling tercanggih dalam pulau ini. Seperti yang Tamagon katakan tadi, bahwa pulau ini secara garis besar dilindungi oleh kepala telur besar yang berada di tengah-tengah pulau ini. Siapapun seseorang yang mendekat ataupun bertamu ke pulau ini, sensor yang berada di dalam kepala telur ini akan menginformasikan segala sesuatu tentang informasi yang dimiliki oleh si tamu dan menjadi penanda bahwa ada yang mau mendekati pulau. Canggihnya lagi adalah dalam jarak yang lumayan jauh, kepala telur ini bisa memberikan sinyal dan juga menangkap suara apa saja yang ada di sekitar pulau tersebut. Ini guna untuk menyerap informasi dari apa yang dibicarakan. Nah, menariknya, Pulau Punk Hazard dan juga Pulau Egghead setidaknya memiliki beberapa kemiripan di antara keduanya, terutama pada suhu ekstrim yang dimiliki oleh pulau pemerintah ini. Pulau Punk Hazard memiliki suhu ekstrim antara panas dan juga dingin yang disebabkan oleh pertempuran dari Akainu dan juga Aokiji. Kemudian, di Pulau Egghead memiliki indikasi pulau musim dingin secara alami. Tidak hanya musim dingin, sama seperti halnya di Punk Hazard, Pulau Vegapunk ini juga memiliki suhu panas. Kita bisa melihat dari Luffy dan juga Jewelry Bonnie terlihat kepanasan di chapter 1061. Nah, kehangatan telur berasal dari penemuan yang disempurnakan Vegapunk sejak awal karirnya sebagai ilmuwan di Baltimore. Adanya sistem termal yang mampu memanaskan seluruh pulau. Itulah kenapa kepala telur tersebut terbuka di chapter 1061. Nah, kepala telur ini disinyalir adalah memori utama dari pemikiran Dr. Vegapunk dan merupakan robot yang paling tercanggih di pulau ini. Bagaimana jika Vegapunk telah mentransfer kesadarannya ke kepala telur ini sehingga dia bisa mengendalikan pulau dengan semaunya? Yep, ini juga bisa akan menuntun referensi Oda untuk film Wizard of Oz. Ingat bahwa pulau itu adalah 500 tahun di masa depan. Nah, masih ingatkah kalian dengan pusaran air yang membawa Bonnie di dalamnya? Luffy, Bonnie dan juga Chopper telah mencapai pulau itu setelah tersapu oleh semacam tornado. Yep, ini sama persis seperti sinopsis dari film Wizard of Oz. Sinopsis dari film ini adalah seorang gadis muda yang bermimpi tentang kehidupannya yang lebih baik di suatu tempat di atas pelangi. Gadis ini tertangkap tornado dan mendarat di dunia fantasi bernama Oz. Yips, Bonnie tertangkap tornado dan segera akan mendarat di dunia fantasi milik Dr. Vegapunk. Bocoran terakhir, narator pun akan mengumumkan bahwa Vegapunk berbicara melalui kepala telur tersebut mengatakan bahwa dirinya mempunyai tujuan yang berbeda dari yang dimiliki oleh pemerintahan dunia. Yep, sekian saja ya menurut prediksi liar Tamagon untuk chapter 1062 kali ini. Seperti biasa, jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat yang berbeda, silahkan kalian tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih ya dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.